Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mungkin kita sering mendengar adanya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Namun pernahkah kita mendengar adanya seorang tua atau seorang ayah dan ibu yang durhaka kepada anaknya? Telah diceritakan oleh seorang ulama Asy-Syamarkandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, bahwasanya suatu kali Sayyidina Umar bin Khattab didatangi oleh seorang bapak, seorang orang tua yang mengadukan kepada beliau terhadap perilaku anaknya yang sudah mencapai kepada derajat kedurhakaan kepada orang tua. Sehingga ketika itu dia mengatakan, mengadu, wahai Amirul Mukminin, hukumlah anak saya ini, karena anak saya ini sudah berbuat begini dan begitu kepada saya, sehingga dia telah menjadi anak yang durhaka. Karena Umar bin Khattab ini merupakan seorang Amirul Mukminin, seorang pemimpin yang adil, sehingga didatangkanlah seorang anak ini yang diadukan oleh bapaknya bahwasanya dia telah berbuat durhaka kepadanya. Maka ketika itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab bertanya, wahai anak, apakah engkau tidak takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya? Maka ketika itu sang anak bertanya, sebelum engkau memutuskan perkara di antara kami wahai Amirul Mukminin, saya ingin menanyakan sesuatu kepada engkau. Adakah hak-hak anak yang mesti diperolehnya dari seorang tuanya? Maka ketika itu Amirul Mukminin mengatakan, benar. Setidaknya ada 3 hak yang mesti diterima oleh seorang anak dari bapaknya. Yang pertama adalah seorang anak berhak mendapatkan ibu yang baik. Yang kedua, dia berhak untuk mendapatkan nama yang baik. Dan yang ketiga, mereka berhak untuk mendapatkan pengajaran agama yang baik. Apa jawaban si anak? Wahai Amirul Mukminin, 3 hal yang engkau sampaikan yang merupakan bagian dari hak diriku, tidak satu pun yang diberikan oleh bapakku kepada diriku. Dia memilihkan ibu bagiku adalah seorang budak majusi yang tiada pengetahuannya terhadap agama, dan dia memberikan nama kepadaku nama yang jelek, dan dia ketika itu disampaikan namanya adalah Ju'lan, menurut bahasa Indonesia artinya kumbang atau kumbang yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, dia tidak satu pun menjelaskan kepadaku tentang Al-Quran, tidak satu pun ayat Al-Quran yang ia ajarkan kepadaku. Maka ketika itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, wahai bapak, sesungguhnya engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada dirimu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita ketahui bahwasanya seorang ibu, seorang ayah memiliki kewajiban yang harus dia tunaikan kepada anaknya, mulai dari memilihkan ibu yang baik, memilihkan ibu yang salehah. Karena kenapa? Ibu merupakan al-madrasatul ula, madrasah pertama bagi seorang anak. Baik dan buruknya seorang anak tergantung baik dan buruknya seorang ibu. Terkadang hari ini kita menyerahkan semua pendidikan agama anak kita ke sekolah, dan tidak sedikit pun dari seorang ibu yang tidak peduli dengan pendidikan anaknya. Maka ketahuilah, kewajiban pertama seorang ibu adalah mendidik anaknya, memberikan pengajaran agama yang baik, karena mereka lah madrasatul ula, madrasah yang pertama. Maka baik seorang ibu itu akan sangat berpengaruh kepada baik dan buruknya seorang anak. Dan yang kedua adalah hak seorang anak, mereka mendapatkan nama yang baik. Karena ketahuilah, nama yang diberikan di dunia ini itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kita dengan nama itu nantinya di padang mahsyar. Maka berbahagialah orang-orang yang diberikan nama yang baik, dan itu adalah hak seorang anak mendapatkan nama yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebaik-baik nama itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan nama-nama lainnya, nama-nama para nabi Muhammad, atau nama-nama yang mengandung makna-makna kebaikan. Namun jika saja di dalam hal tersebut mengandung makna yang tidak baik, tentu ini berpengaruh kepada apa yang akan didapatkan oleh anak kita nantinya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ini yang terpenting, seorang anak berhak untuk mendapatkan pengajaran agama yang baik, bukan hanya dari sekolah, bukan hanya dari tempat mengaji, namun yang utama adalah dari bapaknya sendiri, dari orang tuanya sendiri. Maka mari kita sebagai orang tua, selain kita mengajarkan kepada anak kita untuk menyuruh mereka untuk sekolah di pesantren, namun kita sebagai ayah, sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan agama anak kita, solat anak kita, bagaimana akhlak anak kita, tanggung jawab pertama adalah berada di sisi orang tua, terkhusus para ayah. Maka pada hari ini
Kita terkadang berlaku tidak adil kepada lembaga-lembaga pendidikan. Ketika anak kita jelek akhlaknya, ketika anak kita tidak baik perilakunya, terkadang kita menyalahkan sekolah yang tempat dia belajar. Tetapi ketahuilah, salahkanlah diri kita pertama kali, karena kita tidak pernah memberikan pendidikan yang baik kepada anak kita, tidak pernah memberikan contoh tauladan yang baik kepada anak kita. Maka salahkanlah diri kita dulu, kalau seandainya apa yang kita dapatkan dalam diri anak kita bukan sesuatu yang kita harapkan. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kisah yang singkat ini memberikan pengajaran bagi kita bahwasanya anak ini adalah amanah terbesar bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan investasi terbesar setelah kematian kita adalah anak. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalin min syai'. Dan orang-orang yang beriman nantinya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berada di dekat mereka ketika mereka meninggalkan anak yang baik. Kemudian di akhirat nanti status orang tua agak sedikit berada dalam ketidakbaikan, berada di dalam neraka, maka seorang anak yang soleh mungkin bisa memberikan syafaat nanti sehingga menyelamatkan kita dari kehidupan yang tidak menyenangkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita sampaikan, moga-moga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.